Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk jaringan komputer multimedia. Dan untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang DHCP server. Atau DHCP server ini merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pemberian IP atau konfigurasi IP secara statik ya untuk setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan yang akan kita install begitu ya. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan tentang pemberian alamat IP secara otomatis atau secara dynamic menggunakan server, yaitu kita gunakan layanan DHCP server gitu ya. Nah, DHCP server ini adalah pelayanan untuk jaringan. Fungsinya adalah untuk memberikan alamat IP dan atau mengkonfigurasi jaringan lainnya secara otomatis. Jadi tidak perlu repot-repot begitu ya, administrator atau kita sebagai admin untuk mengkonfigurasi setiap PC yang ada begitu ya. Jadi kalau kita menggunakan server dengan pelayanan DHCP begitu ya, jadi kita bisa mendistribusikan alamat IP secara otomatis begitu ya atau secara dynamic menggunakan pelayanan DHCP server ini. Baik, supaya lebih mudah dipahami, langsung kita praktekkan saja menggunakan simulator instalasi jaringan, yaitu dari vendornya Cisco, yaitu Packet Tracer, gitu ya. Nah, ini untuk interface Packet Tracer seperti ini. Di bagian bawah sini, ini untuk devices-nya. Ada devices network, untuk jaringannya ini banyak terdiri dari router, switch hub dan access point dan lain sebagainya begitu ya. Ini juga untuk PC-nya, jadi kita tinggal diklik saja simpan di Windows interface-nya seperti itu. Nah, baik untuk si DHCP ini untuk jaringan yang kecil begitu ya. Karena ini kita untuk mencoba dan untuk mempelajari tidak secara real karena realnya bisa jadi bervariasi ya di dalam beberapa kasus begitu ya. Misalkan dalam satu kawasan perkuliahan kampus begitu ya, ada beberapa gedung begitu. Nah, itu membutuhkan banyak device di dalamnya. Dalam satu jaringan untuk kampus itu kan pasti memiliki banyak device. Kalau kita berikan alamat IP satu-satu begitu, maka akan sangat memakan waktu dan memakan tenaga begitu ya. Maka DHCP server ini berguna untuk mengefisienkan hal tersebut. Nah itu. Tapi karena ini kita dalam proses pembelajaran, maka kita install beberapa PC dulu saja begitu ya untuk mempelajari bagaimana sih cara mengkonfigurasinya, bagaimana cara menginstalnya begitu ya teman-teman. Nah baik, di sini kita gunakan yang pertama itu switch ya sebagai penghubung gitu antar komputer dalam satu jaringan. Dalam satu jaringan kita gunakan switch, boleh ya ini dan bisa di pakai yang mana aja ya, sorry. Begitu. Ini sudah switchnya, sorry. Lalu untuk PC-nya seperti ini kita masukkan. Begitu. Kita ambil 3 terlebih dahulu. Di drag ya, teman-teman kalau mau di ini. Nah, seperti ini. Lalu kita butuhkan juga yaitu server. Server seperti ini. Nah, setelah seperti ini, setelah device-nya ada, kita membutuhkan yang namanya wiring karena untuk jaringan ini kita masih membutuhkan wiring ya.
Nah, ini untuk connections-nya, wiring-nya. Di sini ada kabel straight dan kabel cross begitu ya. Karena ini kita mau menghubungkan antar device yang berbeda jenis, maka kita gunakan kabel straight. Tapi kalau kalian ingin menghubungkan yang sesama jenis begitu ya, misal PC dengan PC langsung itu menggunakan kabel cross. Ini kita hubungkan menggunakan port pas Ethernet ya. Di sini pas Ethernet 0. Ini juga kita hubungkan gitu. Nah, baik sudah. Setelah seperti ini, ingat untuk switch ini karakteristiknya adalah broadcast, begitu ya, broadcast untuk satu jaringan, begitu ya, di dalam satu jaringan. Nah, kita tunggu dulu sampai ini semua berwarna hijau. Nah, ini kalau kita hanya menggunakan distribusi konfigurasi IP statik begitu ya. Ini tinggal kita masuk ke PC-nya. Tinggal diklik PC-nya, keluar window seperti ini. Kita klik desktop, lalu klik IP configuration. Kita masukkan misalkan alamat IP-nya adalah 192.168.1 misalnya. Klik juga subnet mask-nya. Untuk PC tadi PC 0, sekarang PC 1 juga sama. Kita klik, ini berarti 192.168.1.2. Baik, setelah itu di sini 192.168.1. Nah, seperti itu. Nah, karena kita sudah konfigurasi setiap IP di setiap device, di setiap PC, kita coba cek koneksi antara PC 0 dengan PC 1. Coba ping 192.168.1.2 ya untuk PC 1. Nah, sudah reply teman-teman? Berarti sudah terkoneksi dengan baik melalui switch ya. Lalu coba ke PC 2. Ping 192.168.1.3. Baik, sudah terkoneksi dengan baik. Ini kalau misalkan PC-nya atau device-nya hanya sedikit masih bisa dikerjakan oleh admin secara mudah begitu ya. Tetapi kalau misalkan sudah PC-nya banyak, wah repot ya teman-teman kalau misalkan harus satu-satu kita konfigurasikan device-nya begitu. Nah, solusi dari hal tersebut adalah kita menggunakan yang namanya pelayanan DHCP server. Kita menggunakan server sebagai alat atau tools untuk mendistribusikan alamat IP secara otomatis gitu ya. Nah, ini kita koneksikan terlebih dahulu antara server dengan switch-nya melalui port pas Ethernet gitu ya. Di sini kita gunakan yang ini. Lalu kita klik di bagian server, kita juga masukkan alamat IP-nya. Alamat IP-nya, misal ini alamat IP-nya yang satu network ya. 192.168.1. Misal kita ambil 100 ya. Oke. Seperti ini. Sudah kita save begitu ya. Nah, kita coba
cek koneksi antara PC dengan servernya. Kita cek koneksi terlebih dahulu antara PC dengan servernya. Misalkan kita dari PC ke server, apakah bisa terkoneksi dengan baik, bisa replay, begitu ya. Kita coba ping 192.168.1.100 ya tadi. Baik. Nah, sudah terkoneksi dengan baik begitu ya. Jadi antara server dengan PC yang akan kita distribusikan begitu ya, device yang akan terkoneksi dengan server itu harus terkoneksi dengan baik terlebih dahulu. Apakah sudah connect atau belum begitu ya. Karena kalau belum connect percuma begitu ya. Nanti proses pendistribusiannya tidak akan terjadi. Nah, itu. Nah, setelah kita mengkonfigurasi si servernya, PC servernya begitu ya. Di alamat IP-nya sudah dimasukkan. Sekarang kita aktifasi layanan DHCP-nya. Caranya bagaimana? Kita klik di server kembali begitu ya. Nanti kita masuk ke bagian services. Ini tab yang services begitu ya. Di sini kita masuk ke DHCP. Di sini kan ada beberapa service ya. Ada beberapa service, ada service HTTP, DHCP, DHCP versi 6, TFTP, dan DNS, dan lain sebagainya begitu ya. Karena kita akan mempelajari tentang DHCP, maka kita akan aktifasi di bagian pelayanan DHCP. Gitu. Nah, di sini di bagian pelayanan DHCP kita masukkan atau on-kan. Servisnya on-kan, ini kan masih off tadi ya. Kita on-kan terlebih dahulu, begitu. Lalu di sini kita setting di bagian start IP address dan subnet masknya. Begitu. Jadi kita bisa setting mau dari IP address berapa sampai berapa yang akan didistribusikan. Misalkan jangkauannya itu hanya bisa untuk 10 device, maka kita akan bisa men-settingnya di sebelah sini, maximum number of users. Begitu ya. Untuk yang kelas C, ini kan kelas C ya, ini kan bisa digunakan untuk pendistribusian sebanyak 512 user begitu ya, untuk IP-nya yang bisa didistribusikan sebanyak ini 512 gitu. Tetapi kita bisa atur misalkan di network ini kita akan distribusikan IP-nya hanya 10 atau misalkan 100 atau misalkan 200 begitu ya. Tergantung dari kebutuhan teman-teman. Begitu. Nah, ini untuk pembelajaran saya akan batasi saja begitu ya. Misal di sini IP address-nya start-nya atau mulainya dari angka 20. Di sini 192.168.1.21 misalkan. 21.21. Jadi ini bisa dibacanya 192.168.1.21 dengan subnet masknya 255.255.255.0 gitu ya. Nah, maksimumnya saya setting itu 10 misalkan. Seperti ini. Lalu setelah seperti ini, jangkauan IP address yang bisa didistribusikannya sudah di setting, begitu ya, servisnya sudah di-on-kan, maka kita save. Save seperti ini. Sudah di-save. Setelah itu, tadi kan sudah dimasukkan alamat IP-nya ya, satu-satu. Yang ini secara statik. Yang ini PC 0 itu 1.1, PC 1 ini alamat IP-nya itu 1.2 dan seterusnya begitu ya. Nah, kita akan coba menggunakan DHCP server. Kita klik di PC-nya begitu. Lalu kita klik di konfigurasi. Nah, karena ini masih statik ya teman-teman, maka di sini kita menggunakan DHCP. Kita langsung klik saja DHCP begitu ya. Lalu di sini sudah tertera. Terlihat teman-teman, di sini IP address-nya adalah 192.168.1.21. Begitu ya. Ini dan ini keterangannya adalah DHCP request successful. Begitu. Begitupun untuk PC 1.
Kita coba PC1, kita masuk ke tab atau menu desktop, kita masuk ke menu IP configuration, nyalakan atau aktifkan DHCP-nya. Kita aktifkan DHCP, requesting, dan successful. Begitu ya. Didapat nanti IP address-nya adalah 192.168.1.22 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 gitu. Nah, ini sudah sukses untuk PC1. Kemudian untuk PC2. PC2 juga sama. Kita aktifkan DHCP-nya, requesting IP address, kemudian successful, didapat 192.168.123 gitu ya. Nah, sekarang kita coba tes koneksi dari PC0 ke PC1. Kita coba. Kita coba koneksi dengan menggunakan ping 192.168.1.22. Kita coba ping. Nah, alhamdulillah sudah terkoneksi dengan baik. Sekarang ke PC2. 192.168.1.23 gitu ya. Kita coba. Nah, sudah terkoneksi dengan baik ya, teman-teman. Nah, itu tadi proses untuk konfigurasi DHCP server. Kembali lagi bahwa DHCP server itu adalah pelayanan untuk jaringan komputer yang untuk memudahkan kita ya sebagai administrator begitu supaya lebih efisien dalam pemberian atau pendistribusian IP address. Jadi tidak harus lagi satu-satu kita masukkan IP address ke dalam device yang akan terhubung ke dalam satu jaringan begitu. Itu tadi untuk konfigurasi DHCP server. Kemudian nanti akan ada lagi video untuk konfigurasi yang lainnya, server yang lainnya. Baik, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.